Assalamualaikum Kak. Silakan. Kak, ini tadi ada di halaman ada di halaman 21. Di situ ada tentang ciri dan karakteristik tafsir tabi'in. Nah, itu di poin kedua, aku tuh kurang paham maksudnya apa. Boleh dijelasin lagi nggak, Kak? Di halaman 21, tentang ciri dan karakteristik tafsir tabi'in, poin kedua. Itu aja, Kak. Makasih ya. Suaranya putus-putus, Nur Fahmi. Saya izin off-cam ya, Pak. Ya. Tapi maaf Kak Yuli, tadi kedengeran nggak Kak aku nanyanya apa, Kak? Jadi Kakak minta jelasin ciri dan karakteristik tafsir tabi'in ya Kak tadi? Nomor 2. Cuman yang poin kedua aja. Iya, ya. Poin Ya, Kak, kedua baik. itu. Ya, terima kasih Kak Fahmi atas pertanyaannya. Apakah ada yang lain? Assalamualaikum Kak. Punten Winda izin bertanya, boleh? Ya, Kak, silakan. Baik, Winda izin bertanya Kak. Jadi gini, kenapa sih ulama-ulama itu malah lebih perhatian ke hadis gitu? Maksudnya gimana Winda? Maksudnya kalau di hadis itu ada kajian rijal al-hadis. Nah, jadi walaupun ya kelihatannya tuh hadis itu emang dibawa sama sahabat, hadis itu emang nanti tuh ujungnya ke Rasulullah, tapi perawinya tuh nanti di cross check lagi tuh di dinilai lagi tuh itu sikoh atau enggak, itu adil atau enggak. Cuma kenapa kalau ditafsir itu enggak kayak gitu padahal kan bisa aja nih ya, padahal bisa aja emang itu tuh yang nafsirin Ibnu Abbas gitu, tapi kan bisa aja yang ngebawanya itu orang yang ngebawa itu yang dari Ibnu Abbas itu enggak sikoh gitu, dia tuh enggak adil gitu. Tapi kenapa kalau yang di hadis itu ada rijalah hadis, kalau yang ditafsir tuh enggak kayak gitu? Apa karena kalau ditafsir tuh orang-orangnya tuh adil-adil semua, orangnya siko-siko semua, orangnya kagak bohong gitu. Jadinya nggak usah pakai kayak kajian rijal al hadis gitu. Begitu Kak, terima kasih. Baik Kak, terima kasih. Ada yang lain mungkin? Kak moderator izin bertanya. Tadi kan di makalah ada tadi dijelaskan katanya kalau misalnya ada sahabat bertanya ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menjawab terkadang tidak tidak hanya menurut pendapat beliau saja, tapi bisa bertanya ke malaikat Jibril. Lalu nanti malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah itu berarti sebuah penafsiran gitu ya Kak, bukan karena kan selama ini yang saya tahu kan kalau malaikat Jibril tuh memberikan wahyu gitu. Jadi penafsiran tersebut juga berupa wahyu atau gimana gitu Kak. Terus yang pertanyaan kedua, perbedaan spesifik tafsir masa kodifikasi dengan masa tabi'in ya tadi. Perbedaan spesifiknya gitu Kak, apa yang paling yang paling jelas membedakan di antara itu gitu. Terima kasih. Jadi pertanyaannya 2 ya Kak? Iya Kak. Yang pertama itu tadi, jadi tafsir yang diberikan oleh Allah itu dinamakan apa gitu? Intinya. Malaikat Jibril itu memberikan penjelasankah kepada Nabi Muhammad atau berupa ayat lagi gitu? Baik Kak. Terus yang kedua tadi perbedaan tafsir tabi'in dan juga masa kodifikasi gitu. Iya Kak. Ya, terima kasih Kak Wulan. Bagaimana pemateri? Apakah ada yang ingin menjawab?
Kak Salsabila Khairinisa mungkin, atau Kak Persinah, atau Kak Rafi'ah? Izin menjawab. Ya, Ya, silakan Kak Kak Salsa, Salsa. silakan. Enggak, Kak Rafia dulu. Silakan. Gak apa-apa Kak Salsa, silakan Kak. Silakan Kak Salsa duluan. Enggak, Kak, aku belum. Aku gak mau jawab, aku pengen nanya pertanyaannya tadi apa aja gitu. Jadi Kak Rafia dulu. Maaf, Pak. Oke, baik. Silakan Kak Rafi'ah. Baik Kak, izin menjawab sedikit dari pertanyaan Kak Fahmi. Itu maksud dari poin kedua dari ciri dan karakteristik penafsiran tafsir masa tabi'in ya Kak. Jadi di masa tabi'in itu ciri dan karakteristiknya yaitu penafsiran terpelihara dari cara periwayatan dan penafsirannya, karena penduduk dari negeri, dari setiap sekolah, dari setiap madrasah itu berpegang teguh pada riwayat yang telah dibawa oleh imam-imam di negerinya. Maksudnya imam-imam yaitu dari guru, yaitu pada masa penafsiran sahabat. Karena masa tabi'in pada masa itu, pada masa sahabat adalah murid. Nah, karena murid dari sahabat pada zaman itu mereka belajar, mereka berpegang teguh, menjaga, memelihara, sehingga poin kedua di sini dikatakan tafsir tabi'in ini terpelihara dengan cara periwayatan dan pertemuan. Maksudnya gini Kak, lebih intinya pada masa tabi'in ini adalah mereka menjaga dan memelihara periwayatan dari gurunya, yang mana gurunya adalah di zaman sahabat, di zaman penafsiran sahabat. Gimana Kak Fahmi? Apa kurang paham atau Berarti belum? gini Pak, maksud Ya Kak. Kak Rafi'ah berarti maksudnya riwayat di sini itu maksudnya ya penafsiran riwayat itu kayak penafsiran dari para sahabat itu gitu Bu. Soalnya tadi aku agak bingung riwayat ini apa maksudnya, riwayat kayak bacaan qiraat atau apa gitu. Berarti yang di sini tuh maksudnya riwayat itu ya penafsiran gitu, dipelihara penafsirannya, penafsiran sahabat-sahabat itu dipelihara sama tabi'in gitu. Itu bukan nggak? Iya Kak, riwayat dari imam-imam di negeri itu, yaitu imam gurunya, sebagaimana di zaman ketika sahabat menjadi guru dan murid dan yang jadi murid adalah tabi'in. Jadi penafsiran di zaman tabi'in itu ciri-cirinya itu tadi, yaitu menjaga dan memelihara dari periwayatan sang guru, yang mana sang guru adalah para Gurunya sahabat. itu sahabat. Ya. Oh iya Kak. Ya makasih ya Kak Rafi'ah. Ya, mungkin ada jawaban yang lebih lengkap dari kakak yang lain. Terima kasih Kak. Winda izin menambahkan boleh Kak? Iya, silakan Kak Winda. Ya, punten. Jadi sebagaimana hadis ya Kak, cara periwayatan itu kan kalau hadis itu nanti kita bisa ngeliat dari lafadznya tuh. Apakah itu lafadznya itu dia cuma mendengar doang atau emang dia itu kayak berguru langsung, ketemu langsung sama beliau. Itu kan ada tuh lafadz-lafadz hadis, kita belajar sempat pas itu di ulumul hadis ya. Nah, kalau yang di sini, yang di tafsir ini, jadi itu tuh yang pertanyaan Kak Fahmi itu tuh lebih ke cara periwayatan dari gurunya itu pada saat itu tuh kebanyakan mereka itu cuma mau belajar dari sahabat yang notabene tuh mereka itu murid dari sahabat-sahabat Nabi yang dulu belajar dari yang itu. Jadi mereka tuh murid-murid tuh cuma mau belajar sama yang itu, kan berarti otomatis udah jelas tuh sanadnya udah jelas. Terus mereka itu ketemu langsung sama beliau, mereka itu nggak cuma dengar, oh ini nih kira-kira murid dari sahabat Nabi itu dulu ngomongnya gini. Aku tuh dengar dari
aku tuh dengar dari ayahku, aku tuh dengar dari ibuku, aku tuh dengar dari tetanggaku, aku tuh dengar dari temanku, nggak kayak gitu, tapi mereka itu ketemu langsung, makanya cenderung lebih kayak terpelihara gitu, Kak. Mohon koreksinya Bapak dan Kakak, terima. Baik, terima kasih Kak Winda. Izin Ada menjawab. materi yang lain? Izin menjawab Ya, dari silakan. pertanyaan Kak Uti ya, yang perbedaan tafsir masa tabi'in dan kodifikasinya. Dan kodifikasi ya. Ya, gitu. Nah, jadi pada masa tabi'in, pada masa tabi'in ini tuh setelah generasi sahabat kan. Nah, para tabi'in ini menafsirkan Al-Quran itu dengan Al-Quran gitu, terus dengan hadis Nabi, terus pendapat para sahabat gitu, kaul sahabat. Lalu baru mereka mengembangkan penafsiran sendiri, itu berdasarkan ijtihad. Nah, tapi pada masa tabi'in ini, tafsir itu merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Tapi maksudnya tafsir belum merupakan sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Jadi tafsir itu masih merupakan bagian dari hadis gitu. Jadi belum berdiri sendiri pada masa tabi'in ini gitu. Nah, tadi kan jadi kalau perjalanan tafsir ya dari zaman sahabat dan tabi'in itu kepada kita itu hanya melalui itu periwayatan tadi dan penyampaian, bukan melalui pencatatan dan pembukuan. Jadi pada masa tabi'in belum ada pencatatan dan pembukuan, masih melalui periwayatan dan penyampaian. Lalu pada memasuki zaman kodifikasi, nah periode dimulai dari akhir pemerintahan dari Bani Umayyah dan awal masa pemerintahan Abbasiyah ya. Nah, tafsir itu berkembang. Nah, baru ada kitab-kitab yang sekarang mulai menampakkan aliran-alirannya. Jadi ada kitab-kitab yang ada aliran-alirannya gitu yang berbeda-beda. Jadi adanya corak gitu pada masa kodifikasi itu adanya corak, itu ada warna filsafat, sains dan dalam hazanah tafsir gitu. Tapi waktu masa tabi'in nggak ada gitu. Terus adanya sufi gitu, aliran-aliran dan sekte-sekte gitu kan ya. Gitu Kak, pada masa kodifikasi masa tabi'in belum ada pembukuan, tapi pada masa kodifikasi itu sudah ada gitu, sudah ada corak juga gitu. Tadi pada masa tabi'in itu belum ada corak, tapi pas udah masa zaman kodifikasi itu udah ada corak tafsir udah muncul kayak gitu Kak. Mungkin berarti Kak Salsa, tafsir-tafsir yang kita pelajari itu kayak tafsir atau Bari atau Al-Qurtubi itu berarti termasuk ini ya berarti kodifikasi berarti ya Kak. Berarti pada masa tabi'in itu belum ada sama sekali kitab tafsir gitu berarti. Kak, saya ingin masuk ya. Iya Kak Yuli, silakan. Oke. Jadi sebelumnya itu kan kodifikasi itu dilakukan pada akhir masa kerajaan Umayyah. Terus awal masa pemerintahan Bani Abbasiyah gitu, Kak. Nah, pada saat itu tuh kodifikasinya itu masih campur sama hadis. Jadi yang jadi cover atau yang jadi poin utama di situ tuh hadis, nyampur sama bab khusus berupa kitab-kitab hadis gitu. Baru setelah masa ini kitab tafsir itu misah gitu antara kitab hadis dan kitab tafsir itu misah, enggak nyampur lagi antara hadis dan tafsir pada masa kontemporer dan modern gitu Kak. Jadi lebih pesat. Pada masa tabi'in juga tabi'in itu udah ada gitu, tapi belum sepesat pada masa modern dan juga kontemporer gitu. Gitu Kak Wulan. Baik, terima kasih Kak Pamakala. Saya izin menjawab juga dari pertanyaan Kak Wulan. Yang pertama ya, jadi tafsir yang dari Allah itu kita namakan apa gitu atau berupa seperti apa gitu bentuknya. Saya izin menjawab dan juga mohon koreksinya Bapak dan teman-teman. Itu bisa berupa ayat Al-Quran gitu, kan adanya yang namanya tadi kayak ada khos gitu. Ayat ini tuh masih mujmal gitu, masih
cakupannya masih global, masih belum tahu nih maksudnya kemana gitu. Maka datang ayat setelahnya gitu yang menjelaskan ayat tersebut. Nah, kemudian ada juga berupa hadis qudsi, bukan berupa ayat Al-Qur'an tapi hadis qudsi gitu yang redaksinya itu dari Nabi Muhammad tapi bersumber dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Mohon koreksinya teman-teman dan juga Bapak. Terima kasih. Ada pertanyaan satu lagi dari Kak Winda ya. Kenapa dalam ilmu tafsir itu tidak ada ilmu yang berkaitan dengan kualitas mufasir gitu, sedangkan dalam ilmu hadis itu kan ada yang dinamakan rijalul hadis ya Kak. Gimana pemakalah? Apakah ada yang ingin menjawab? Pemateri maksudnya. Assalamualaikum Kak Yuli. Halo Kak. Iya Kak, iya. Waalaikumsalam. Aku izin menanggapi ya Kak. Iya Kak, silahkan. Sebelumnya aku mohon koreksinya Bapak dan teman-teman juga. Kenapa aku mau menanggapi pertanyaannya Kak Winda. Kenapa di kayak Al-Quran itu nggak ada kayak disiplin ilmu yang kayak rijalah hadis gitu ya. Karena gini, kalau menurut aku, kalau yang namanya udah seorang mufasir, sudah tentu dia itu kan gini, kenapa dia disebut mufasir? Karena dia itu kan harus ini loh, dia itu harus mencakupi kayak misalnya kriteria seorang mufasir itu sendiri. Jadi kalau misalkan dia itu tadi belum adabnya tadi kurang atau apa segala macam gitu kan, itu tentu dia belum dijadikan seorang mufasir gitu kan. Nah tapi jadi intinya itu nggak ada lagi kayak gak ada keraguan ini tadi si mufasirnya itu tadi, karena memang sebelum dia dinobat apa ya dikatakan seorang mufasir, dia udah ini dulu memenuhi kriteria itu. Nah, kalau hadis ini kan waktu itu kan banyak ya yang dengar Rasulullah bersabda kan, banyak orang yang mendengar gitu kan. Nah, orang yang mendengar ini tuh kan macam-macam, ada yang dia itu ada yang modelnya yang suka bohong, pelupa kayak gitu-gitu kan. Jadi ya yang suka bohong ataupun yang pelupa ini juga tadi kayak mengabarkan ke orang-orang gitu. Aku tadi misalnya dengar Rasulullah bilang begini gitu kan. Nah makanya kenapa di hadis itu ada ilmu tentang yang seperti itu, karena kan kita harus mencari tahu tadi itu orang yang apanya itu yang apa kan ya bahasanya, meriwayatkan ya Kak, itu dia itu orangnya itu pembohong Kak atau apakah gitu Kak. Itu aja Kak mengkoreksinya Bapak dan teman-teman. Assalamualaikum Kak, saya izin menambahkan dari pernyataan Kak Fahmi terkait pertanyaan Kak Winda. Jadi benar apa yang dikatakan Kak Fahmi. Jadi kenapa gitu ya dalam ilmu tafsir itu nggak ada disiplin ilmu yang membahas tentang kualitas mufasir gitu. Karena jika itu dibatasi gitu, ini kan enggak taruh. Maksudnya tadi kan pertama-tama seorang mufasir itu harus memenuhi kriteria. Mulai dari keilmuan itu sudah pasti kan. Juga dalam menafsirkan Al-Quran itu pendapat seorang mufasir pasti didukung seperti ayat Al-Quran, pendapat para ulama, qaul tabi'in, qaul sahabah, terus hadis tentunya. Jadi dari pernyataan atau mungkin ya sumbernya biroi gitu. Jadi menurut akal dia gitu. Nanti kan didukung tuh sama ayat Al-Quran, sama hadis, sama perkataan sahabat, sama perkataan tabi'in. Kira-kira sejalan gak nih pendapat dia atau tafsiran dia dengan tadi ayat Al-Quran, hadis, qaul sahabat, qaul tabi'in tadi gitu. Dan nanti juga ada sih, biasanya kan kalau ulama-ulama besar itu ada komentar-komentar ulama lain
terhadap kepribadian dia gitu. Jadi kita bisa mengetahui dari hal itu gitu Kak. Terima kasih. Mohon koreksinya Assalamualaikum, teman-teman. Kak. Ya, Kak. Ya, Ya, silakan Kak Hamidah. mohon izin menanggapi. Mohon maaf juga saya off cam karena kurang kondusif. Saya ingin menanggapi pertanyaan tadi dan juga jawaban dari rekan-rekan. Memang secara keseluruhan betul, cuma mungkin saya ingin berpendapat meluruskan sedikit bahwasanya sebenarnya kita itu akan mempelajari kualifikasi seorang mufasir. Kebetulan itu nanti ada di kelompok saya penjelasannya. Jadi terkait dengan seorang mufasir itu ada kualifikasinya. Kalau kita belajar tentang rijal al-hadits dalam ulumul hadis, maka dalam Al-Qur'an itu dalam penafsiran kita juga ada syarat-syarat tentang kualifikasi seorang mufasir. Kalau dalam ulumul hadis itu terkaitannya dengan bagaimana seorang hadis itu dalam tobakoh setiap periwayatannya. Nah, kalau di dalam hadis ini berbeda lagi kualifikasinya. Jadi kita lihat tadi sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Kak Yundi bahwasanya nanti kita lihat lagi bagaimana seseorang itu sudah mumpuni atau tidak gitu dalam bidangnya. Kemudian juga kita lihat juga nanti hasil penafsirannya itu seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Itu semuanya dilihat seperti itu. Tapi itu melihat dari segi hasil penafsirannya. Kalau melihat dari sumber-sumber yang dia ambil, kayak misal dia mengambil pendapat dari siapa nih? Oh, dari riwayat siapa nih, sahabat dan tabiin. Itu yang terpenting tadi kembali lagi tidak keluar dari bagaimana yang dimaksudkan dari Al-Qur'an. Seperti itu aja mungkin Kak. Terima kasih. Mohon boleh dikoreksi. Terima kasih Kak Hamidah atas tambahannya. Mungkin ada pemateri ataupun kakak-kakak yang lain yang ingin menambahkan? Atau mungkin ada yang ingin bertanya terkait materi yang belum dipahami? Assalamualaikum, Saya masuk ya. Oke, baik Bapak. Silakan. Saya masuk ya. Bismillah, salatu wassalamu ala nabiyyi ba'dah wa ba'du. Marohilut tafsir. Ya, marohilut tafsir itu saya kira maknanya di sini bukan tahapan-tahapan ya, tapi periodisasi tafsir. Ya, periodisasi tafsir Al-Quran. Tentunya dimulai dari masa Rasulullah SAW sebagai yang berposisi sebagai yang diturunkan ayat-ayat Al-Quran kepada beliau, kemudian dilanjutkan pada masa sahabat dan tabi'in dan masa-masa setelahnya. Nah, maka daripada itu perlu dipetakan ya, ada namanya fase atau periode pertumbuhan, ada yang namanya periode perkembangan. Ya, periode pertumbuhan itu dapat kita kelompokkan menjadi dua periode besar ya. Ya, atau periodisasi besar. Pertama periode Rasul dan sahabat, kemudian periode tabi dan tabi'in. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khairul quruni qarni, tsumma alladzi yalunahum min ba'di, tsumma alladzi yalunahum min ba'di. Kata Rasulullah SAW, ya sebaik-baik zaman itu masaku, kemudian masa setelahku dan masa setelahku. Masa zamanku itu kata Rasul berapa? Periode Rasul dan periode sahabat. Kemudian masuk zaman berikutnya tabi'in, kemudian tabi'in. Ya. Makanya kalau dilihat dari tafsir pada zaman Rasul, tafsirnya Rasul itu atau tafsirnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang jadi pertanyaan, apakah Rasul itu mentafsir Al-Quran secara keseluruhan? Ya, ada yang mengatakan ya Rasul itu menafsir Al-Quran secara keseluruhan. Ada yang mengatakan ya tidak. Ya, pendapat lain mengatakan tidak. Mayoritas ulama menyampaikan bahwa Rasul itu tidaklah menyampaikan atau menafsirkan Al-Quran secara keseluruhan. Ya, kalau dilihat dari sumber, ya, sumber tafsiran Nabi itu dari siapa? Ya, pertama dari Allah sendiri.
yang dari Allah sendiri. Ilham yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW baik secara langsung ataupun secara perantaraan malaikat. Ya, malaikat ilmu pengetahuan itu kan malaikat Jibril. Atau pribadi Rasul sendiri. Tentunya ketika Rasul menyampaikan sesuatu itu bukan berdasarkan hawa nafsunya Rasul. Itulah yang Allah sampaikan di dalam surah An-Najm kan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa. Ya, Rasul itu tidaklah berbicara menurut hawa nafsunya saja. Tetapi apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu. Ya, kita belajar di ilmu Al-Qur'an 1 itu ada nama wahyu. Wahyu itu kalau didefinisikan ya bukan hanya terkait secara bahasa. Wahyu itu bukan hanya sesuatu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Wahyu itu kadang-kadang diberikan juga kepada binatang. Contoh kepada lebah. Wa auha rabbuka ilan nakhli an ittakhidhi minal jibali buyutan. Kan itu kan. Ya. Allah mewahyukan kepada lebah. Apakah lebah kalau begitu kalau lebah itu dapat wahyu, berarti lebah itu juga nabi dong. Nah, ulama nanti akan mengkategorisasikan ya wahyu yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl itu bukan wahyu yang bentuknya ya kalamullah yang Allah sampaikan kepada Rasul-Rasul, tapi sifatnya insting. Ya, sifatnya insting. Ada wahyu yang sifatnya ilham. Ya, sifatnya ilham. Ya, yang Allah sampaikan kepada apa? Pada para orang-orang mulia, para orang-orang wali-wali Allah, pada orang-orang yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika seorang ulama menyampaikan sesuatu diilhamkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifatnya wahyu juga. Ada wahyu yang sifatnya khusus. Nah, makanya sama Rasul pun ketika menyampaikan sesuatu itu, apalagi Rasul itu mempunyai otoritas ya dalam menafsirkan Al-Qur'an. Tentunya Rasul sebagai mufassir awal ya akan menyampaikan apa yang beliau dapatkan, apa yang beliau pahamin. Ya Rasul yang ngajarin malaikatnya allamahu syadidul quwa, yang mengajarinya zat yang paling kuat, syadidul quwa. Syadidul quwa, kuat, syadid ya paling kuat. Ya malaikat ilmu, malaikat Jibril. Ya. Kemudian itu sumber tafsir di masa Rasul. Makanya ketika ada ayat Al-Qur'an, sifatnya pada masa Rasul itu Rasul tafsirannya itu tidak panjang-panjangnya. Nah, kalau lihat dari kita korelasikan dengan mata kuliah metodologi tafsir, ya metodologi tafsir, ada yang namanya metode tafsir itu ada 4. Ada tafsir tahlili, ada tafsir ijmali, ada tafsir muqarran, ada tafsir maudhu'i. Ya, tafsir ijmali, tafsir yang ringkas-ringkas saja, global. Maknanya yang disampaikan kadang-kadang hanya transliterasi dari satu kata ke kata yang lain. Dzalikal kitab hadza al-kitab alladzi nazzala ala Muhammad, yang diturunkan kepada Muhammad. Apa itu? Ya Al-Qur'an. La raiba fi la syakka fi. Pendek-pendek saja itu tafsir apa? Tafsir ijmali. Pendek-pendek saja sesuai dengan konteks yang ditanyakan. Ya, berbeda nanti pada masa-masa di abad ketiga ya. Itu yang saya tambahkan, ada fase pertumbuhan, ada fase perkembangan. Di fase perkembangan itu metode tafsirnya sudah berbeda lagi. Tidak lagi ijmali. Walaupun ada di satu pembahasan, di satu tafsir yang tetap menggunakan tafsir ijmali nantinya. Contohnya Jalaluddin, ya tafsir Jalalain yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalal Al-Mahalli itu kan, yaitu tafsirkan metode tafsir kan ijmali. Ya, ulama abad ke-10 Hijriah, ya As-Suyuti. Nanti ada lagi termasuk terjemahan Al-Qur'an itu kan termasuk dalam kategori tafsir ijmali kan. Ya. Tafsiran metode tafsir yang digunakan di zaman Rasul ya ijmali, ringkas-ringkas, pendek-pendek. Contoh ketika turun ayat Al-Qur'an yang berbunyi dari surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, misalnya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itu adalah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu pula orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, sahabat gelisah, kemudian langsung bertanya, sifatnya ya insidental ya. Langsung bertanya Rasul menyampaikan. Ya, karena kita tahu sahabat itu sebenarnya mereka tuh nggak perlu bertanya. Kadang-kadang bertanya kenapa? Karena itu bahasa-bahasa mereka. Ya, bahasa-bahasa mereka dan mereka paham dengan teks-teks ayat yang Allah turunkan. Makanya banyak sekali sahabat itu ketika mendengarkan ayat Al-Qur'an langsung beriman karena mereka paham.
Nah, ada satu kasus yang mereka nggak paham, masa iya sih kita beriman terus kita melampaui batas, kita zolim begitu? Apakah ada wahai Rasulullah SAW? Lalu Rasul mengatakan yang dimaksud dengan zolim di sini adalah sebagaimana yang disampaikan dalam surah Luqman ayat ke-13. Inna syirka la zulmun azim. Ya, asyirka azulmun ay asyirik. Yang dimaksud dengan zulum itu, zolim itu bukan orang yang melampaui batas secara teks, secara harfiah, tapi zalim itu artinya syirik. Ya, zalim itu apa? Artinya syirik. Makanya orang-orang yang beriman dan tidak menyampurbaukan antara iman dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, baru sahabat paham. Oh, zalim itu artinya bukan melampaui batas atau bukan menzalimi diri sendiri atau menzalimi orang lain, tidak. Orang beriman itu benar-benar imannya tidak mungkin dia akan menzalimi orang lain. Nah, itu ya sifatnya apa? Incidental. Ya, ketika Rasul masih hidup, tafsir Al-Qur'an itu diberikan secara langsung ya oleh beliau berdasarkan wahyu dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tadi langsung dari Allah, ya, tentunya langsung dari Allah, Allah ajarkan langsung, Allah sampaikan langsung, ataupun melalui malaikat Jibril. Ya, makanya itu tadi ya, dapat dikatakan Rasul itu sebagai mufassir pertama dan utama bagi Al-Qur'an. Ya, setiap kali Rasulullah SAW selesai menerima wahyu, langsung menyampaikan kepada sahabat. Kalau ada kosakata yang tidak dimengerti, mereka langsung nanya kepada Rasulullah SAW. Ya, sifatnya insidental ya, pertanyaan. Ya, dan Rasul pun menjelaskan dengan jelas sehingga sampai mereka mengerti dan puas. Ya, sedangkan pada di tangan sahabat penafsiran pada sahabat yang berfungsi sebagai penerus di generasi setelah Rasul yang berhak untuk meneruskan risalah menafsirkan Al-Quran, ya sahabat. Ya, sumbernya dari mana? Ya dari Al-Quran sendiri. Yang kedua dari Nabi, dan ketiga dari ijtihad mereka sendiri. Ya, sahabat itu berhak dong berijtihad karena mereka yang sebagai penerus tongkat estafet dakwahnya Rasul itu. Makanya suatu ketika Muaz bin Jabal didoakan ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Muaz, kalau kamu mendapatkan permasalahan, apa yang kamu lakukan? Muaz mengatakan, ya aku akan mencari kitabullah. Kalau nggak ketemu di kitabullah, bagaimana? Aku akan cari di sunnah ya Rasulullah SAW. Kalau tidak ketemu bagaimana? Ya aku akan berijtihad, mengerahkan seluruh potensi akal pikiranku dan aku akan mencoba menjawabnya. Begitu juga apa yang didoakan Rasul ketika mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ta'wil itu ya ijtihad. Ya, ta'wil itu apa? Ya, ijtihad. Jadi secara teknis perbedaan antara kedua tafsir itu sebenarnya tafsir sahabat dan tafsir Rasul tidak terlalu jauh sebenarnya. Namun dari aspek kualitas tentu ya tafsiran Rasul lebih unggul dan lebih terpercaya karena beliau yang mendapatkan Al-Qur'an secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an dari Allah secara langsung. Maka daripada itu sumber-sumber tafsir di masa sahabat tadi, yaitu tadi ya, ada pertama Al-Qur'an, kemudian hadis, kemudian ijtihad atau kekuatan istimbat ayat, ya boleh jadi melalui bahasa. Contoh kita kemarin di semester kemarin membahas tentang gharibul Quran misalnya. Ya, ketika Abdullah bin Abbas bingung apa arti badi'us samawati wal ard, kemudian datang dua orang badui yang sedang berselisih tentang sumur yang mereka pakai, mereka berselisih tentang kepemilikan. Ya, salah satu daripada mereka mengatakan ana badi'u awaliya atau ana badi'un. Ya, aku yang pertama kali membuatnya pertama kali. Nah, Abdullah Abbas di situ baru paham, oh badi itu artinya badi'us samawati, artinya yang menciptakannya pertama kali. Itu badi'us samawati wal ardh. Badi' artinya. Nah, lalu apa? Kekuatan istimbat hukum. Ya melalui bahasa atau budaya atau adab adat kebiasaan. Ya, kemudian ya termasuk juga dari tafsir sahabat itu adalah cerita-cerita ahli kitab, ya, Israiliyat ya. Ya, adapun sumber tafsirnya bil ma'tsur. Ya, bil ma'tsur. Ya, ada bil ma'tsur dan dominannya dari yang berdasarkan sumber yang diriwayatkan atau diterima dari Nabi daripada pemikiran sendiri. Ya, pemikiran sendiri. Nah, kemudian dan ini terjadi di abad pertama ya, abad pertama. Kemudian masuk pada masa tabi'in, periode tabi'in sahabat yang terakhir itu ya. Ya, sampai periode pertama itu ya abad 1 tahun 1 Hijriah sampai tahun 100 Hijriah itu abad pertama ya.
sampai abad periode pertama itu sampai abad tahun 100 Hijriah. Ya, ditandai dengan wafatnya sahabat yang terakhir nama Abu Tufail Al-Laisi yang wafat pada tahun 100 Hijriah di kota Makkah. Ya, itu ada yang mengatakan beliau ini wafat setelah Anas bin Malik. Anas bin Malik itu wafat di kota Basrah di tahun 93 Hijriah. Ya, setelah itu barulah mulai periode kedua, periode tabi'in. Jadi ya sampai masa tabi'in terakhir 181 Hijriah dan tabi'in ya tahun 220 Hijriah. Kalau dilihat dari sumbernya, sumber tafsirnya pada masa kedua ini atau periode kedua ini ya tabi'in dan tabi'in abad kedua Hijriah ya sampai abad kedua Hijriah yang sumber tafsirnya tidak ada 5. Kalau tadi sumber tafsir di masa sahabat itu ada 4, ya sumber tafsir pada masa tabi'in ya ada 5. Pertama Al-Qur'an, kemudian hadis Nabi SAW, kemudian tafsir dari sahabat ya, kita tafsir dari sahabat. Apa yang disampaikan sahabat ya disampaikan oleh tabi'in. Kemudian cerita-cerita Israiliyat. Ya, cerita-cerita Israiliyat. Orang-orang yang baru masuk Islam, ya orang-orang yang baru masuk Islam, kemudian masih terkontaminasi dengan ajaran-ajaran sebelumnya padahal mereka sudah masuk Islam, ya kemudian menyampaikan apa-apa yang terkait dengan ayat yang sedang dibicarakan dengan apa yang terjadi, apa yang disampaikan oleh ulama pemuka-pemuka agama mereka, pendeta-pendeta mereka. Yang ketujuh baru ijtihad atau ra'yun. Ya, ijtihad kekuatan istimbat ayat ini. Ya. Metodenya hampir sama, metodenya ijmali, belum sampai pada kategori, tapi sudah mulai panjang ya, sudah mulai agak lebih luas dibandingkan tafsir sahabat, tapi belum sampai kategorinya tahlili lah, belum sampai kategori tahlili. Adapun metode tahlili, kemudian sumber tafsir sudah tadi dan ruang lingkupnya sama halnya dengan para tafsir sahabat yang masih melebar, meliputi berbagai macam hal, ada yang ibadah, muamalat, jinayat, munakahat dan lain sebagainya. Ya, jadi dari sudut pandang lingkup tafsir kedua periode ini masih belum banyak berubah lah, tidak seperti tafsir pada masa mutaqaddimin, nanti pada masa mutaqaddimin dan mutaakhirin. Nah, para tabi'in nanti akan mengajarkan para muridnya yang kita kenal dengan periode tabi'in. Nah, sedangkan tabi'in ini nanti akan belajar banyak pada para sahabat. Kita tahu nanti ada beberapa madrasah yang muncul sebagai perwakilan ataupun sebagai pusat ilmunya bagi para tabi'in, mengambil ilmu dari sahabat. Di Mekah ada madrasah yang dipimpin oleh Abdullah bin Abbas, ya beliau wafat tahun 63 Hijriah, nanti akan melahirkan murid-muridnya, ada namanya Said bin Jubair yang wafat tahun 93 Hijriah. Said bin Jubair itu tabi'in, bukan sahabat. Ya, ada Mujahin bin Jabar wafat tahun 103 Hijriah, ada Ikrimah, tadi sudah disampaikan oleh pemakalah juga tadi, wafat 105 Hijriah, Taus bin Kaisan, ya wafat tahun 100 Hijriah, ada Atha bin Abi Robah. Ya, Atha bin Abi Robah wafat di 114 Hijriah. Ya, itu ya. Di Madinah nanti akan kita temuin ada madrasah yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Ya, para sahabat yang lain atau tabi'in yang lain, tabi'in nanti banyak belajar kepada Ubay bin Ka'ab, sahabat-sahabat berada di Madinah ya. Di antara ada Zaid bin Aslam, kemudian ada Abul Aliyah, ada Muhammad bin Ka'ab dan lain sebagainya. Kemudian mereka bertiga ini nanti para tabi'in yang lain atau tabi'in belajar tafsir dari mereka ini. Ada Zaid bin Aslam, ada Abul Aliyah, kemudian ada Muhammad bin Ka'ab. Nanti di Irak ada madrasah yang dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, ya. Beliau bukan hanya ahli tafsir, beliau bukan hanya ahli Al-Quran, beliau juga yang diamanahkan Rasul dan direkomendasikan Rasul untuk mengajari huruf-huruf Al-Quran, membaca Al-Quran. Bagaimana cara pelafatan Al-Quran yang baik itu ya Abdullah bin Abbas. Makanya Rasul pernah berkata, man ahabba atau man syarrahu ayyaqra'ul Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra' ala qiraati ummi abdin. Ya, barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan, maka bacalah atau belajarlah. Ya, di artian belajarlah, bacalah sebagaimana bacaannya Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nanti akan melahirkan tokoh-tokoh tabi'in yang luar biasa. Ini sumber ilmu nanti pada generasi setelahnya. Ada nanti Al-Qamah bin Qais, ada Mashrub, ada Aswad bin Yazid,
ada Murrah bin Al-Hamdani, ada Amir Asy-Sya'bi, ada Hasan Al-Basri atau Hasan Al-Bisri, ada Qatadah bin Di'amah dan sebagainya. Yang paling terkenal Hasan Al-Basri, ada Asy-Sya'bi, itu tokoh-tokoh luar biasa itu, dan kepopularan ilmu itu luar biasa sekali. Sehingga salah satu di antaranya ada Asy-Sya'bi itu pernah ditanya oleh murid-muridnya, bagaimana Anda bisa mendapatkan ilmu sport ini, saking kokohnya ilmunya. Ya, dia menguasai berbagai macam bidang ilmu. Salah satu ilmu yang mungkin beliau mengatakan, ya kita bisa lihat ya kapasitas keilmuan beliau. Beliau mengatakan, aku nih ilmu yang tidak terlalu aku suka itu ilmu syair katanya. Tapi kalau Anda mintaku untuk menyebutkan syair 30 hari 30 malam, aku akan sebutkan tanpa ada pengulangan satu bait pun. Itu salah satu luar biasanya ilmu Amir Asy-Sya'bi tersebut. Ya. Ciri-ciri tafsir tabi'in dan tabi'in ya memuat banyak cerita Israiliyat. Hal ini disebabkan banyak ahli kitab masuk Islam tadi, itu saya sampaikan tadi, dalam mereka masih terikat dengan pemikiran lama. Selama tentunya tidak terkait dengan hukum halal haram dan syariat lah. Seperti penciptaan langit bumi, penciptaan Ya'juj dan Ma'juj, penciptaan Dajjal dan sebagainya, cerita-cerita, dan itu banyak dikisahkan juga oleh pemuka-pemuka agama Yahudi dan Nasrani, dan kemudian nanti akan dibawa oleh orang-orang ahlul kitab ketika mereka masuk Islam. Ya, nanti akan kita temui namanya tokoh-tokoh ada yang sering sekali menceritakan tentang Israiliyat nanti. Silakan dibaca nanti di dalam salah satu di dalam kitab-kitab Ibnu Katsir ataupun tafsir At-Tabari, itu banyak diceritakan situ. Ya, mulai ada kebiasaan menerima riwayat dari orang-orang tertentu atau yang disenangi saja. Misalnya di Makkah. Di Makkah nanti mereka hanya cenderung mengambil tafsirnya dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Yang di Kufah ya dari Ibnu Abbas saja, padahal sahabat yang lain banyak sebenarnya. Ada yang di Madinah ada dari Ubay bin Ka'ab. Ya. Kemudian sebenarnya sudah ada di masa tabi'in itu usaha untuk mengumpulkan dan menuliskan hadis-hadis tafsir sebenarnya. Ya, tapi tidak khusus mencantumkan membuat kitab tafsir secara khusus, karena belum kebutuhan juga sebenarnya. Karena kalau ditanya kenapa pada masa Rasul, pada sahabat dan tabi'in itu tidak ada buku tafsir, ya belum kebutuhan juga sebenarnya. Ya enggak kebutuhan. Makanya ada Zaid bin Harun As-Silmi, ada Syu'bah bin Al-Hajjaj, ada Waqi bin Jarrah, ada Sufyan bin Uyainah, ada Abdurrazzaq bin Hammam. Mereka ini yang mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan tafsir. Perlu diketahui yang namanya hadis itu kan ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Yang namanya hadis itu kan semua yang terkait apa yang dikata Rasul kan, ya termasuk tafsir itu sendiri kan hadis disampaikan Rasul. Makanya Rasul sebagai mufassir awal juga menyampaikan tafsir Al-Qur'an, dan tafsir itu dikategorikan juga sebagai hadis kan gitu. Ya, bukan hanya tok sebagai tafsir. Makanya apakah posisi ilmu hadis terkait dengan tafsir? Ya sama posisinya. Kalau periwayatannya bermasalah, ya silakan kalian baca dalam tafsir Ibnu Katsir, itu ada keterangan di sana. Ya, hadisnya ini misalnya terkait perawinya bermasalah dan sebagainya. Sama sebenarnya ada juga kritik hadis terkait dengan tafsir yang bil ma'sur itu ada juga. Ada yang diterima, ada yang tidak terima. Sama, kalau ada yang bertanya tadi, kok nggak ada ya dalam tafsir itu kritik sebagaimana dalam hadis. Iya, guna ilmu hadis itu terhadap tafsir yaitu juga sama. Iya. Kayak salah satu kritik ada mata kuliah kritik tafsir nanti kan pembahasan tentang hadis-hadis dhaif, ada hadis maudhu itu ada. Kayak itu termasuk dalam kategori infiltrasi dalam tafsir kan. Ataupun ad-dakhil dalam tafsir. Di antara ad-dakhil dalam tafsir itu ada namanya cerita-cerita Israiliyat, kemudian ada hadis maudhu, ya hadis maudhu itu kita tidak tahu bahwa hadis ini maudhu ataupun tidak sahih kalau tidak dikaji dengan berdasarkan
Sumber apa? Berdasarkan kerangka ilmu hadis. Itu ya. Ya. Makanya orang-orang seperti Syu'bah bin Al-Hajjaj, ada Sufyan bin Uyainah, tulisan mereka nanti dinukil secara musnad ya, dengan diterangkan siapa-siapa saja meriwayatkannya. Sayangnya memang karya mereka tidak ada sampai ke kita. Oleh karena itu sulit sekali untuk melacak dan menentukan orisinalitas penafsiran yang mereka lakukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Az-Zahabi ya. Ya. Kemudian fase perkembangan ini dibagi menjadi tiga periode. Ada periode mutaqaddimin, masa setelah tabi'in, kemudian periode mutaakhirin, kemudian terakhir periode abad modern. Periode mutaqaddimin itu abad ke-3 Hijriah sampai abad ke-8 Hijriah, atau kalau dimasehikan abad ke-9 Masehi sampai abad ke-13 Masehi. Ya, kemudian periode ulama mutaakhirin ya tahun ke-9 Hijriah, ya tahun 9 Hijriah. Maaf, tahun ke-9 Hijriah atau tahun apa? Tahun setelah ya 9 tadi kan ke-8. 9 mulai tahun abad ke-9 Hijriah sampai abad ke-12 Hijriah, atau ya abad ke-13 sampai abad ke-19 Masehi. Ya, abad ke-19 Masehi. Ya. Kemudian yang terakhir ya abad ke-20 dan abad ke-21 itu fase modern atau periode modern. Ya. Pada yang dimaksud dengan zaman mutaqaddimin atau periode mutaqaddimin, zaman para penulis tafsir Al-Qur'an di gelombang pertama, yang awalnya tafsir itu menjadi salah satu subbab atau subpembagian atau subpembahasan dalam kitab-kitab hadis. Seperti Imam Bukhari nanti memasukkan satu sub bagiannya dalam pembahasan kitab Al-Jami' As-Sahihnya, kitab Tafasir, kitab yang terkait dengan tafsir, atau Imam Muslim juga seperti itu. Ya, mulai nanti pada generasi mutaqaddimin dari perkembangan tafsir Al-Qur'an mulai memisahkan antara hadis dengan tafsir. Ya, makanya lebih dulu hadis ditulis secara khusus daripada tafsir. Ya boleh juga disebut generasi ketiga ya. Ya setelah generasi pertama sahabat Nabi dan sahabat, kemudian generasi kedua ya tabi'in tadi. Ya. Kira-kira ya dimulai dari 150 Hijriah ya sampai nanti tahun 656. Ya. Adapun pada periode ketiga ini tafsir Al-Qur'an mulai dikumpulkan tersendiri, dipisah dari hadis Nabi dan riwayat sahabat yang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan tafsir Al-Qur'an. Sama tadi ditanyakan kan, kenapa tafsir itu bil ma'sur itu tidak ada tafsir hadisnya? Justru hal tersebut sudah dilakukan oleh Imam Bukhari. Ya, tafsiran yang dari sahabat, dari Rasul, Imam Bukhari itu sudah menyeleksinya. Ya, menurut standarisasi ya ilmu kritik hadis. Ya, ilmu kritik hadis yang nanti oleh ulama-ulama setelahnya, ulama-ulama mutaqaddimin nanti akan mengumpulkan semua periwayat tersebut. Bukhari mengatakan hadis ini terdapat dalam kitab Bukhari, hadis tafsir Al-Qur'an terkait ini. Ya, itu sudah dipakai. Jadi nggak mungkin tafsir bil ma'sur itu dicantumkan secara serampangan, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Ya, yang tidak tersangkut dengan tafsir ya tidak dimasukkan. Penafsiran mereka dilakukan sesuai dengan sistematika urutan ayat mushaf. Ya, mulai dari Fatihah sampai surah An-Nas. Ya, metode yang digunakan ya metode tahlili. Ya, menafsirkan Al-Qur'an menggunakan penjelasan secara terperinci. Tidak hanya sekedar memberikan padanan kata saja. Zalika, hadza, enggak gitu, tapi panjang. Tidak jarang juga ditemukan perbandingan tafsir satu ayat dengan ayat lain. Silakan dibaca dalam tafsir Tabari itu, tafsir setelahnya. Itu berpanjang lebar sekali. Ya. Dengan demikian periode ini disebut juga dengan menggunakan tafsir tahlili dan muqarin. Walaupun dalam bentuknya masih sederhana. Seperti kitab Durratut Tanzil wa Ghurratut Ta'wil yang dikarang oleh Al-Khatib Al-Ishkafi yang wafat tahun 420 Hijriah, atau tafsir
Al-Burhan fi Tawjih Mutasyabil Quran, ya karangan Tajul Qura Al-Kirmani atau Al-Karbali, ya, atau dikenal dengan tafsir Al-Kirmani. Ya, sistematika yang penafsiran hampir sama ya dengan periode tabi'in sesuai urutan ayat, mushaf dan sebagainya. Ya, adapun sumbernya ya bil ma'tsur, dan yang kedua bil ra'i, yaitu menafsir Al-Qur'an, ya ayat Al-Qur'an para penafsir lebih banyak berdasarkan akal, pikiran, dan ijtihad dan istinbat. Selain itu juga ya mereka tetap menggunakan ya riwayat ya ataupun bil ma'tsur. Ya. Ulama tafsir pada para mufassir yang terkenal ya, ada nanti kita temuin, ada nama Ibnu Jarir At-Tabari dengan tafsirnya Al-Jami'ul Bayan, Jamil Bayan an Ta'wil Ayil Quran, ataupun ada Waqi' bin Al-Jarrah, Waqi' bin Jarrah, Ibnul Jarrah, ada Ibnu Hajjaj, ada Muqatil bin Sulaiman dan lain sebagainya, yang mana ini menjadi tafsir rujukan nanti dalam tafsir bil ma'tsur nantinya. Ya, tafsir ada dan banyak lagi lah. Ya, banyak lagi tafsir yang kita temui mufassir yang akan pada abad-abad perkembangan atau pada abad-abad mutaakhirin ini, ya, abad awal ini. Kemudian melangkah pada periode ulama mutaakhirin, ya ditandai generasi muncul pada saat kemunduran Islam sejak jatuhnya Baghdad tahun 650 Hijriah di timur, nanti diikuti dengan jatuhnya Islam di Andalusia. Ya, sumber tafsirnya hampir sama lah, hampir sama dengan cuma nanti lebih kompleks ya, dari Al-Qur'an, sumber tafsirnya dari hadis Nabi, kemudian dari tafsir sahabat, tafsir tabi'in, tafsir tabi'in, kemudian sudah mulai mengkaji Al-Qur'an itu dari sumber kebahasaan dan segala cabangnya. Dan nanti timbul kita akan dapatkan ada I'rabul Quran, ada Balaghatul Quran, itu kan termasuk dalam kategori ada tafsir Ibnu Katsir, itu kan periode kedua, periode mutaakhirin. Ada tafsir tafsirnya Al-Qurtubi, ada tafsirnya Ad-Durrul Mansur, ya, Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'tsur, karya Imam As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah. Ada tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, ya, Al-Qurtubi. Ada Anwarut Tanzil, ya, wa Asrarut Ta'wil, karya Al-Khazin. Ada tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, atau dikenal dengan tafsir Al-Baydawi. Ada tafsir Ar-Razi yang ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi dengan nama yang beliau cantumkan, Mafatihul Ghaib, ya, atau Tafsir Al-Kabir. Ada tafsir Nazmud Durar fi Tanasubil Ayat Waswar yang ditulis oleh Al-Biqai, ulama di tahun 9 Hijriah ini. Ada tafsir Ruhul Ma'ani karangan Al-Alusi. Ya, sudah metode tahlil ilmu Quran hampir sama tadi dengan periode mutaqaddimin tadi. Sedangkan sumber tafsirnya beragam, tapi porsi ijtihad atau ra'yun itu sudah mendapatkan porsi yang lebih banyak lagi. Ya. Kemudian yang terakhir ya periode ulama modern. Ya, ulama modern ya dimulai dari gerakan modernisasi Islam di Mesir oleh Jamaluddin Al-Afghani tahun 1245 Hijriah atau 1838 lah. Ya, 38. Kemudian diteruskan oleh murid beliau yang bernama Muhammad Abduh di Mesir. Kemudian di Pakistan itu ada Muhammad Iqbal, di India itu ada Syed Ahmad Khan, di Indonesia itu ada Cokro Aminoto, Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, Hasyim Asy'ari dengan NU-nya, ya, ada Sulaiman Ar-Rasuli dari di Sumatera Barat. Ya, ini tafsir abad modern ini sudah banyak varian coraknya. Ya, ini bertitik tolak dari pembaruan Islam, sehingga kebanyakan mereka selalu mengkaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dan ajaran-ajaran dengan keadaan sosial kemasyarakatan. Ya, contoh adalah tafsir Al-Manar misalnya yang ditulis oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, ataupun Said Qutb dengan Fidhilul Qur'an ya. Ini kan banyak mengkorelasikan antara ayat Al-Qur'an dengan kondisi sosial kemasyarakatannya.
maka timbullah yang namanya tafsir Adabul Ijtima'i ya. Ya, Adabul Ijtima'i. Ada nanti tafsir Tafsir Al-Maraghi ya, yang ditulis oleh Muhammad Mustafa Al-Maraghi dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Jadi tafsir Al-Maraghi itu ditulis oleh dua orang ya. Ya, ada Muhammad Mustafa Al-Maraghi, satunya Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Ya. Ya, di Indonesia akan kita temukan banyak tafsir tuh. Ada tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraisyab, ada tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, nanti ada Wahbah Hazwaili dengan tafsir Al-Munirnya, ya ada tadi Jamalun Al-Qasimi dengan tafsir Mahasinut Ta'wil, ada nanti tafsir, ada banyak lagi lah tafsir-tafsir yang tumbuh di abad-abad modern ini. Nah, di abad modern ini ya metode tafsir mulai muncul metode baru, ya metode tematik maudu'i ataupun maudu'i ya. Ya, mentafsir Al-Qur'an berdasarkan berdasarkan tema-tema tertentu. Contoh Al-Insan fi Tafsir atau Al-Mar'ah fil Qur'an. Ya, salah satunya ada Profesor Al-Qur'an di Mesir sana, ada Aisyah bintu Syati yang menuliskan misalnya tentang Al-Insanu fil Qur'an, misalnya manusia menurut Al-Qur'an. Ya. Kalian mungkin sudah sudah paham lah itu. Jadi di abad modern ini ya metode tafsir itu bukan 3 lagi. Kalau di abad mutaqaddimin dan di abad mutaakhirin, ya abad mutaakhirin metode tafsir itu 3, ya ada ijmali, tahlili, dan muqarron. Di abad modern ini muncul metode tafsir yang selanjutnya, dan mungkin saja setelah ini nanti akan muncul metode tafsir lain, karena ilmu Al-Qur'an, ilmu tafsir ini cukup dinamisnya. Ya, semakin berkembang waktu, semakin berkembang zaman, ya semakin penafsiran itu semakin beragam juga. Ya, pada abad modern ini juga mencoba menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan-pendekatan lain, seperti pendekatan saintifik, pendekatan orang yang kecenderungannya mempunyai latar belakang ke ilmu astronomi ataupun ilmu sains, ya, ilmu eksak, nanti akan mencoba menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan latar belakang keilmuannya. Ya, latar belakang keilmuannya. Seorang sufi yang mencoba menafsirkan Al-Qur'an dengan riyadhah nafsinya. Maka corak tafsirnya disebut dengan tafsir sufi. Ya, seorang ahli hukum mencoba menafsirkan dengan pendekatan ya hukum, makanya dinamakan tafsir dengan pendekatan atau corak fikih dan lain sebagainya ya. Dan sebagainya yang nanti inilah keragaman ataupun marahil tafsir, ya periodisasi tafsir yang secara ringkasnya ya yang sudah mewarnai penafsiran Al-Qur'an dari masa ke masa, dari mulai Rasul ya, makanya saya sampaikan tadi berbicara tentang periodisasi tafsir, maka kita berbicara pertama tentang tumbuh dan kembangnya, tumbuh dan perkembangan tafsir. Tumbuhnya tafsir Al-Qur'an ini masa sahabat dan masa tabi'in. Yang kemudian nanti pada masa perkembangannya, baik itu di mutaqaddimin atau mutaakhir atau modern, ya rata-rata sebagiannya nanti akan menggunakan riwayat-riwayat, ya riwayat dari periode pertama tadi, ya periode tabi'in, periode sahabat Rasul, sahabat tabi'in, dan atba'ut tabi'in tadi ya. Ya, atba'ut tabi'in. Cuma nanti kita lihat dari masing-masing periode di perkembangan tafsir di tahapan perkembangan tafsir yang mana lebih dominan, ya bil maksturnya atau bil ro'yinya, atau sama-sama memadukan antara kedua-duanya. Itu nanti bisa dilihat dilihat dari tafsir ataupun hasil tafsir yang dibuat oleh para mufassir itu sendiri. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah lewat ya? Ya, iya, sudah lewat ya? Oke. Saya kira itu yang dapat kita bahas. Saya absen dulu ya.